Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali mengulas dan melanjutkan tema asbabu hayatil qalbi wa ghadiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab yang menjadikan hati hidup dan makanan-makanan hati yang bermanfaat. Dalam kitab ini disebutkan ada 5 yang paling inti. Intinya semua ketaatan itu adalah penyebab hidupnya hati. Cuma dalam hal ini ada 5 hal penting yang sangat diperhatikan untuk menghidupkan hati, yaitu pertama zikrullah wa tilawatul Quran, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang kedua al-istighfar, yang ketiga ad-du'a, yang ketiga sholawat kepada Nabi, dan yang kelima qiyamul lail. Itu kita kemarin telah bahas tentang zikrullah azza wa jalla, zikir pada Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mungkin mengulas kembali langsung ke fawaidul zikr, faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya bacakan urut saja. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10, 11, sekitar 23 faedah zikir yang dalam kitab ini. Kalau dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib itu kalau tidak salah sampai 99 faedah zikir. Kita mulai yang pertama yang sudah kita juga pernah bahas sepertinya, itu zikir ini bisa mengusir setan dan melemahkan setan. Itu sudah faedah yang dahsyat sekali ya. Bahwa yang membuat kita ini tidak istiqomah diantaranya adalah syaitan dan hawa nafsu tentunya. Nah, setan ini takutnya itu dengan zikir. Maka dalam surat An-Nas disebut apa? Min syarril waswasil khonnas. Apa itu maksud al-khonnas? Khonnas itu tafsirnya itu yang biasa bersembunyi. Idza dzakarallaha khonasa. Jika hamba ini berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khonasa, dia akan sembunyi. Tapi idza ghafila anhu, kalau hamba ini lalai dari Allah, tidak ingat Allah, waswasa, setan akan masuk ke hati dan memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang tidak benar. Jadi kalau ingin selamat dari syaitan, berarti apa? Memperbanyak zikrullah azza wa jalla. Kalau ingin bersama setan, naudzubillah ya berarti jangan berzikir pada Allah. Maka orang-orang yang suka lalai dari Allah akan mudah kemasukan setan. Termasuk mohon maaf ya, semacam apa ya, apa meditasi yang disuruh mengosongkan hati dari segala sesuatu, ojo eling opo-opo, ini juga masalah ini. Karena kita disuruh eling karo Gusti Allah. Kalau mau khulwah ma Allah. Kalau mau menyendiri bersama Allah, jangan menyendiri tanpa siapa-siapa, nanti syaitan yang masuk. Mungkin saya pernah cerita dulu, ada seorang dokter. Ini saya baca buku tentang kisah para ini orang-orang yang kemasukan setan gitu, yang dibantu oleh setan. Ada dokter itu ikut semacam meditasi untuk pernafasan. Dia mengosongkan, kata itu disuruh mengosongkan jiwa di segala sesuatu, dia lupakan segala sesuatu, kosong, hampa gitu. Terus pernafasan. Mungkin kayak kalau di sini yang lagi terkenal namanya apa itu yoga itu Pak ya. Yoga itu mungkin kayak gitu kali. Setelah itu
Tiba-tiba dia merasa ada aliran tenaga yang masuk ke tubuhnya. Setelah itu dokter ini punya kelebihan, kalau ada orang sakit diusap itu langsung sembuh. Tabrakan patah-patah tangan diusap sembuh. Dia merasa, wah ini saya dapat tenaga dalam yang ampuh. Nah, suatu ketika ketemu kawan lamanya yang ahli ruqyah, diomongi, cerita dia, Pak dokter ini, wah saya sekarang punya pernafasan yang alhamdulillah itu mantep. Kata temannya, enggak itu dari jin. Wah enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau jin. Saya waktu meditasi itu enggak minta kepada setan enggak kok, saya hanya mengosongkan pikiran gitu. Oh, justru kalau mengosongkan pikiran itu ada kemungkinan besar kemasukan jin gitu kan. Oh enggak, saya enggak kemasukan jin. Nah, kemudian akhirnya temennya minta, wes gini aja, kamu tak ruqyah ya, tafadhol. Dibacakan Quran, ternyata reaksi. Padahal nanti tenaga tadi tidak untuk keburukan, reaksi. Terus dia sadar, kok bisa ya masuk ya. Tapi memang saya merasa aneh, setelah saya punya ilmu itu, saya hobi saya itu anambah satu. Apa hobimu? Adu ayam. Jadi terus seneng gitu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia satu, dia hobi. Ini harus hati-hati jamaah sekalian ya. Bahwa orang kalau mengosongkan diri dari Allah, nanti dia akan dimasuki syaitan. Termasuk ilham-ilham dari syaitan kalau tidak dekat Allah. Nah, maka waman a'rada an dzikrillah, gimana itu? Nuqayyid lahu syaitanan faulahu qarin. Siapa yang berpaling dan berzikir kepada Allah, maka akan kami kasih dia teman dekat berupa setan. Sinilah pentingnya zikir untuk mengusir syaitan. Maka alhamdulillah Nabi telah memberikan kita pengajaran melalui kisah Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap subuh diminta baca ayat kursi, setelah asar atau sebelum maghrib baca ayat kursi. Itu ayat-ayat penjaga dari syaitan. Nanti juga dengan dan saya bisa habis sholat subuh itu, biasanya kan kalau dzikir kan setelah astagfirullahaladzim terus apa? Allahumma antas salam, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya bacanya berapa kali biasanya? 3 kali. Nah, untuk subuh dibaca 10 kali. Dibaca 10 kali, itu nanti juga mendapat jaminan Allah dijaga dari syaitan. Setelah sholat subuh, sebelum berbicara kanan kiri, di kanan kiri, sebelum kakinya berubah, maka silakan membaca tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau boleh tambah yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Itu nantinya setan tidak akan menggodanya dari pagi sampai sore, itu tidak akan mendekatnya. Maghrib juga begitu sampai pagi. Itu diantaranya yang menjaga dari setan. Intinya semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin setan akan tidak kuasa menguasai kita. Semakin kita lari dari Allah, semakin setan akan mendekat pada kita. Begitu pula zikir ini yurdir rahman, mendatangkan keridhaan ar-rahman. Allah kan ridho kepada ahli zikir, maka sampai Allah kasih perintah kepada malaikat spesial yang memuliakan ahli zikir. Mereka sengaja datang, duduk bersama, menaungkan sampai ke langit dunia, sebagai bukti mereka ridho dan Allah ridho kepada ahli zikir.
Wa yazil ham wal gham wal hazan, juga akan menghilangkan ham. Ham itu humum, itu kesedihan memikirkan masa depan. Kalau hazan, kesedihan memikirkan masa yang telah berlalu, kehilangan sendal kesayangannya, sedih, itu namanya apa? Hazan. Tapi kalau mikir, wah aku ini anakku 5 isuk dadi apa ya Allah, sedih, mikir masa depan itu jenenge ham. Nah, kalau ahli zikir itu akan hilang Allah dari penyakit sedih seperti itu. Karena dia koneknya dengan Allah kuat sehingga dia itminan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga memunculkan rasa bahagia di hatinya. Dengan berzikir hatinya akan bahagia, akan tenang, seperti yang Allah firmankan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang, hatimu akan tenang. Ini mari kita berusaha jamaah sekalian untuk bagaimana kita ngitung-ngitung dhewe supaya zikir kita ini semakin banyak pada Allah, zikir yang diiringi pikir, zikir yang diiringi pikir. Mari coba kita upayakan melaksanakan amanah ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali kewajiban-kewajibannya, saya pengen satu amalan yang Anda perintahkan kepada saya untuk saya lazimi, itu apa Rasulullah? Apa nasihat Nabi kepada orang tadi? La yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Hendaklah lesanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Kalau ini kita bisa lakukan, ya kita biasa terus zikir, masya Allah, nanti mesti akan ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa pada jiwa kita dan diri kita. Ya saya juga berusaha perjuangan, karena memang ini ketoknya ngomongin tank tapi tank lakoni abot deh. Nah, kita sholat aja zikirnya kadang-kadang kececer, ya kan? Padahal wa aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, targetnya sholat untuk zikir, targetnya sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Itu aja kita sering terpalingkan. Setane renggudo tenanan, berusaha untuk datang menggoda, namanya khinzab gitu ya. Betul itu. Maka kita harus berusaha terus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah lainnya annahu yuqawiyul qalba wal badana, yunawwirul wajha wal qalba wa yajlibur rizqa. Nah, zikir itu bisa menguatkan hati dan badan, memberi cahaya wajah dan hati, dan juga memudahkan rezeki. Ya, ini juga bisa diambil semacam sebuah hikmah ya. Ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu kasihan melihat istrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak kesayangan Nabi, anak ragil ya dari Khadijah radhiyallahu anha, namun hidupnya sangat sederhana, nyapu sendiri, giling gandum sendiri, ngurusi 2 anak Hasan dan Husain. Suaminya sahabat Ali sering bersama Nabi berjihad kemana, sering pergi. Sahabat Ali kasihan, akhirnya rembukan berdua, "Mbok kita minta khodimah kepada Nabi, mumpung habis banyak budak habis perang." Akhirnya datanglah sahabat Ali kepada Nabi menyampaikan kepentingannya untuk minta dikasih 1 aja budak untuk membantu putri tercintanya.
Ternyata Nabi ini sangat mencintai Fatimah, mencintai Ali. Cuma cintanya tidak serta-merta untuk urusan dunia dikasih longgar. Ngasihnya yang akhirat. Apa satu Nabi, wahai Ali, maukah kau saya kasih sesuatu yang lebih utama dibanding khodimah? Padahal khodimah kan lumayan tuh kan, seorang giling dewi. Tapi ternyata Nabi nggak kasih itu. Yang dikasih apa? Setiap kau mau tidur, kau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, Allahu Akbarnya 34 kali. Itu lebih baik daripada khodimah, lebih baik daripada pembantu. Setelah itu sahabat Ali pulang sampai siapa tadi? Fatimah radhiyallahu anha, dan mereka menerima dan diamalkan. Nah, akhirnya kuat menjalani hidup tanpa khodimah dengan mengamalkan zikir sebelum tidur, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, yang terakhir 34 kali. Itu menguatkan hati dan badan. Kemudian orang yang ahli zikir ini akan memiliki wibawa, kebersihan wajah, membuat orang mencintainya, kemudian juga mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Lalu zikir, contohnya mungkin bisa kita ambil pada zaman tabi'in, ada seorang ulama yang ahli zikir, ahli fikir, alim, namanya Imam Hasan Basri rahimahullah, yang dulu tumbuh berkembang di asuhan ibunda siapa itu ya, siapa sampai Ummu Salamah kalau nggak salah. Salamah ini anak budak kan, terus disayang oleh beliau, dididik, terus akhirnya jadi ulama. Hasan Basri rahimahullah, orangnya ahli zikir, ahli ilmu, wibawa sekali. Nah, suatu ketika Hasan Basri rahimahullah ini bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur Irak, khalifahnya kan di Suriah, di Syam. Nah, ini yang gubernur Irak itu sedang berselisih gitu, dan waktu itu ada rumor Hasan Basri diundang ke istana untuk dibunuh. Rencananya begitu. Maka Hasan Basri rahimahullah kemudian persiapan dengan membawa kain kafan, sudah dipakai di bawah, di dalam badan, sambil dilapisi baju, sambil beliau berdoa, berzikir, masuk menemui khalifah, dan beliau cerita, saya melihat khalifah itu tidak lebih mulia daripada lalat, jadi nggak punya rasa minder, nggak punya rasa takut. Nah, justru malah Hajjaj bin Yusuf yang niatnya mau menangkap atau membunuh Hasan Basri yang dianggap melawan, berubah total melihat Hasan Basri keder. Akhirnya malah ramah, wah ya bahasa, masya Allah, Hasan Basri silakan duduk, disuruh di sampingnya. Akhirnya tanya masalah ilmu agama, pulang-pulang aman dan dia papakan. Nah, itu apa namanya, contoh orang-orang yang punya mahabbah, punya kewibawaan. Kalaupun dibunuh juga wibawa. Contohnya siapa? Ya ini si apa itu Sa'id bin Jubair rahimahullah. Tabi'in juga. Waktu itu beliau ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, karena memang Sa'id bin Jubair ini ulama yang membackup perlawanan Ibnu As'as namanya pada waktu itu, yang memberontak karena memang Hajjaj bin Yusuf ini terdolim waktu itu, melawan cuma kalah. Akhirnya ulamanya ikut ditangkap, Sa'id bin Jubair rahimahullah, terus kemudian dieksekusi. Tapi sebelum dieksekusi itu menghadap kemana, membaca ayat, akhirnya kemudian beliau berdoa, ya Allah, jangan biarkan setelah kematianku ini satu orang pun yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Terbunuhlah ulama yang mulia ini. Setelah itu apa yang terjadi? Hajjaj bin Yusuf dalam riwayat itu setiap malam ngimpi
dikejar oleh Sa'id bin Jubair yang menjadi besar tubuhnya dan mau mencekik lehernya. Sampai stres ya, semalam lagi, setiap malam seperti itu, akhirnya dia orang Jawa itu mati kemelurusan. Karena apa? Stres dengan mimpinya. Orang-orang soleh yang dipikir yang seperti itu jadinya punya mahabbah. Baik, kemudian zikir juga yurithu al-muraqabata. Zikir ini mewariskan karakter muraqabah sampai tingkatnya nanti masuk ke babul ihsan. Muraqabah itu apa? Merasakan pengawasan Allah. Orang kalau zikir ingat Allah, dia sadar dia bersama Allah, tentu akan muncullah muraqabah. Kalau orang lemah zikirnya memang sulit untuk merasakan pengawasan Allah, dia nggak merasa Allah bersamanya. Ini sebenarnya hal yang sangat inti memang. Zikir ini kalau kita bisa, mari saya ajak diri saya dan semuanya untuk memperbanyak zikir yang disertai fikir tadi, ya, membaca lidahnya, hatinya meresapi. Terus itu nanti akan muncullah muraqabah. Muraqabah muncul, nanti akan muncul kebaikan yang sangat banyak sekali. Seseorang tidak akan semau gue dalam hidupnya, meskipun orang nggak lihat dia hati-hati, kan dia merasa pengawasan Allah selalu kepadanya. Dia sadar wa ma'akum ainama kuntum. Wa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia sadar seperti ayat Quran, ma min salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada berkumpul 3 orang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya adalah Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 orang berkumpul kecuali yang keenamnya mesti Allah. Ini muraqabah. Yang kalau ini terjadi akan muncullah kejujuran, muncullah pokoknya langsung standar dia itu bagaimana Allah supaya ridho kepada saya, bukan pemimpinnya lagi yang dia cari ridhonya, bagaimana Allah ridho sama saya. Ini buah zikir ya, wariskan muraqabah sampai tingkat al-ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau kepada Allah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadis Nabi menyebut tentang al-ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, kau sadar Allah mengawasimu. Itu ihsan. Gimana kok beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, membayangkan Allah itu gimana? Bukan ya, kita tidak bisa membayangkan Allah, tetapi maksudnya apa? Beribadah kepada Allah dengan hatinya, perasaannya, pikirannya itu meresapi apa yang dia baca sehingga dia mengenang asma dan sifat Allah. Itu namanya seakan lihat Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, Allah pengasih, nikmatnya sangat banyak pada kita, ada air mata. Ya seperti itu, merenungkan karena Allah dalam asma sifatnya itu. Engkau baca apa misalnya, apalagi ya, wawal azizul ghafur. Ya Allah, Allah al-aziz, perkasa, kuasa, tapi juga al-ghafur, memaafkan dosa-dosa orang. Dia merasakan, meresapi asmaul husna sifatul ulia itu seakan-akan melihat Allah. Kalau belum bisa meresapi, minimal apa? Sadar sedang diawasi, dia sedang di hadapan Allah. Itu al-ihsan. Ihsan itu jadi tingkatan din kan 3 ya. Islam, iman, ihsan. Nah, yang Islam itu taat lahiriah, itu Islam. Kalau lahiriah taat, hatinya juga tunduk, itu namanya iman. Iman Islam. Kalau tunduk hatinya, ibadahnya betul-betul merasa Allah, dia mengawas di hadapannya terus, itu namanya ihsan, di atasnya iman.
begitu. Itu akan bisa kalau banyak zikir. Cobalah ya dengan bayangkai. Misalnya sing ora zikir kan banyak ya. Main game kan orang zikir itu. Tapi nek kita yang tua-tua ini kita sudah nggak ada yang main game ya Pak ya. Itu permainan anak muda. Apa ya? Sing nyenengi hati kita. Kadang sampai lupa zikir. Mungkin ya mubah lah nonton bal-balan itu kan perkara mubah. Tapi konsentrasi sampai tenanan adzan nyuruh mandek reng nonton. Wah, adzan wis kadung kebalang basah, wis meh gol masalahnya mungkin gitu ya. Sampai komat lagi reng masjid. Kira-kira nek awit jam misalnya jam 4:30 pol 5:30 itu konsentrasi nonton bal, terus Allahu Akbar tuh reng khusyuk cepet apa rada angel? Mestinya rada angel karena apa? Pikirannya sekokan di sini bola masalahnya gitu. Nah ini artinya apa? Maka kalau ingin khusyuk, kalau ingin ini memang ternyata zikir harus mudawa, harus diperbanyak. Bukan saat-saat tertentu tapi memperbanyak zikir. Maka Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak. Ini PR kita untuk melatih berzikir yang banyak, yang kita mengikuti aja zikirnya Nabi. Karena memang ada ya kelompok-kelompok zikir itu kan, kalau zikir dengan berbagai caranya. Nah, zikirnya itu sudah bagus, memang sunnah Nabi zikir. Nabi itu ditanyakan, disebutkan Ibu Aisyah, karena yadhkurullah azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Kanjeng Nabi itu nek zikir maring Allah itu ala kulli ahyan, setiap saat zikir. Nah, itu Kanjeng Nabi. Nah, kita ngikuti aja zikirnya Nabi itu sudah oke insyaallah. Ya, dengan tiap dino maca kan ada sunnah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100. Ada sunnah maca subhanallah bihamdi subhanallahil azim ping 100. Kok sedina. Kurang apa mon niku. Kan wis rasa golek liyane cukup nek Nabi niku. Belum nanti kalau baca Qur'annya, ya Masya Allah. Tapi itulah yang akan menghidupkan hati kita. Muraqabah yang kemudian membuat kita bisa ihsan, kemudian mendekat kepada Allah itu dengan melatih zikir kepada Allah Ta'ala. Saya mengajak diri saya sendiri dulu dan berjuang juga ngajak jenengan untuk banyak-banyak latihan zikir kepada Allah sambil nek perlu gawa tasbih kaya Wali Songo ini ke tasbih. Nek saiki sing do cah nom-nom atau orang-orang sekarang mungkin nggak batas tasbih bawa apa itu cincin ya, cincin zikir. Nah, itu juga silakan dilatih sambil jalan. Mungkin kelihatannya sak menit tapi manfaatnya dahsyat. Zikir itu kita scroll HP itu kadang setengah jam ora kroso, tahu-tahu saya juga sing kroso istilah sedilo wah lihat berita tahu-tahu loh setengah jam nih entek kanggo scroll itu zikir ge maca mau ya maca sholawat Nabi man sholali ya sholatan sallallahu alaihi asyara sholawatin sing sholawat Nabi sekali Allah sholawati dia 10 kali. Coba dibaca subhanallah alhamdulillah sak menit itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan dari akhir nanti. Luar biasa itu. Nah, ini maka sambil mungkin kita latihan lah kok nek mulih kita pulang toh, terutama nih nggak sama istri ya, sama istri kan bisa ngobrol nek sendirian sambil zikir, sambil motor zikir, nanti ngopo zikir sambil nyapu zikir, sambil nek sing duwe sawah sambil macul zikir, kelinake sambil apa zikir itu nanti insya Allah akan ada
aura lain pada jiwa kita dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir juga akan menjadikan Allah ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Zikirlah padaku, ingatlah padaku, aku akan ingat kepadamu. Begitu pula fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhu. Kalau dia ingat padaku dalam jiwanya, aku akan ingat dia dalam jiwaku. Jika dia ingat aku dalam keramaian, aku akan ingat dia di keramaian lebih baik daripada keramaian dia lakukan. Kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepada hamba itu satu hasta. Kalau dia mendekat kepada aku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Kalau dia hambaku mendekat dengan berjalan kaki, aku akan mendekat padanya dengan berlari kecil. Artinya Allah semakin mendekat, semakin dekat. Dikenal Allah. Ahli zikir itu menjadi ahli yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan bayangke, misalnya jenengan tahun ini bisa umroh. Ini ada yang sudah daftar umroh, Pak? Dari jamaah ini ada yang sudah daftar umroh, ada belum? Belum? Ya, kok nanti ada ya. Misalnya ada lah satu daftar umroh, qadarullah di Mekah ketemu Syekh Sudes, terus ngobrol-ngobrol, jenengmu sapa Mas? Jeneng kula niki tahun depan dapat umroh lagi, ketemu meneh Syekh Sudes, loh kowe toh? Kira-kira seneng mboten dieling-eling Syekh Sudes? Suwan, ya Allah, Syekh Sudes eling karo aku, ya Allah, Masya Allah gitu kan. Karena saya sudah ingat kita, itu misalnya ya, karena kan juga nggak akan ketemu, ya bukan nggak akan, sulit ketemu. Itu baru diingat oleh Imam Masjidil Haram. Apalagi yang ingat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan caranya apa? Biar Allah ingat kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Artinya Allah akan mengenang kita lebih dibanding yang lainnya. Karena Allah tentu sudah kenal kita ya, karena kita ciptaan Allah, tapi akan diberikan semacam keistimewaan untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga efek dari berzikir kepada Allah. Kemudian zikir ini akan menghidupkan hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adz-dzikru lil qalbi kal ma'ilis samaki. Zikir itu bagi hati sama dengan ikan, air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'a. Bagaimana keadaan ikan apabila berpisah dengan air? Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Hati itu ibarat ikan, zikir ibarat air. Kalau tidak ada zikirnya, berarti ikan nggak ada air yang mati. Maka orang yang tidak ahlu zikir itu biasanya hatinya mati, hilang rasa malunya, hilang kebaikannya, akhirnya ngomongnya yang keluar maunya sendiri. Itu yang terjadi kalau tidak ahlu zikir. Ya. Kemudian zikir juga akan membersihkan karat-karat hati. Hati ini bisa berkarat, iman itu bisa berkarat. Yang karatnya itu apa? Karatnya itu adalah lalai dan mengikuti hawa nafsu. Itu karatnya hati. Yang itu berat juga karena bisa terjadi kepada orang-orang ahli ilmu juga. Orang-orang ahli ilmu ini banyak juga yang terkena karat-karat hati berupa hawa nafsu ya. Yang bukan orang-orang sembarangan. Tentu masih ingat, nanti dibuka surat Al-A'raf ya, 176 itu kan kisah tentang siapa itu? Bal'am bin Hawra yang doanya makbul, tapi kemudian digoda dengan dunia, dia ikuti hawa nafsu. Akhirnya dia sampai sebutkan akhlatail ard, dia lebih senang kepada
dunia, akhirnya ya terlaknat. Itu karena ngikuti hawa nafsu. Nah, kenapa ngikuti nafsu itu pas ghaflah, lalai dari Allah. Nah, supaya enggak kena hawa nafsu, diantaranya dengan menguatkan zikrullah azza wa jalla, taubah dan istighfar. Itu akan membersihkan hati, mencahayakan hati. Zikir juga akan menghapuskan berbagai dosa. Dosa-dosa akan hilang dengan berzikir. Di antaranya Nabi bersabda, man qala fi yaumin wa lailatin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan dalam sehari semalam subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali, huttat anu khotoyahu wa in kanat mithlu zabadil bahri, maka akan dihapus darinya dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bayangin buih di lautan ini kayak apa ya, oke. Tapi ternyata Allah bisa hapuskan kepada ahli zikir yang bisa baca subhanallah wa bihamdi sehari semalam berapa? 100 kali. Ini berarti zikir membuat dosa-dosa terhapus. Zikir. Begitu pula zikir menjadikan munculnya berhentinya lesan dari perbuatan tercela seperti ghibah, namimah, dusta, kalimat-kalimat jorok dan lain sebagainya. Dari afatul zikir, afatul lisan itu bisa tertanggulangi karena orang itu ahli berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak cenderung untuk berkata-kata yang kotor. Kalau zikir tuh seperti itu, dia menjadi orang yang lesannya dipenuhi dengan manfaat-manfaat yang banyak berzikir. Maka kita lihat Nabi kita itu sering kalau majlis tuh ya, pas nggak ada bicaraan berzikir, kok dihitung sahabat. Kalau Nabi ki sekali duduk istighfarnya pengen 100 gitu. Nabi kita berzikir. Kadang-kadang orang-orang modern ini karena sibuk dengan berbagai urusan sampai hal seperti itu kurang mendapat perhatian. Padahal ini juga sangat penting. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara modernitas amal tapi juga originalitas berzikir juga kuat. Itu yang harus kita upayakan nanti agar kita menjadi ahlul zikir, ahlul fikir, ahlul harokah, bergerak, urusi dunia tapi juga kuat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ahlul zikir yang kemudian lupa dunia, bukan. Dunia tetap diupayakan sambil terus berzikir supaya kita bekerja di dunia ini memang untuk ridho Allah akhirat, bukan semata-mata kerja. Kita kalau niat yang punya istri dan anak yang ngasih duit ke istri anak ini diniati, didikiri bismillah ini lillah. Kalau sudah lillah, ini nanti nilainya melebihi infak kepada anak yatim. Ya kan? Dinarun anfaqtahu fil yatama wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li ahlika. Kamu infak sak dinar untuk anak yatim, sak dinar untuk jihad fisabilillah, sak dinar untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya yang untuk keluargamu. Jadi kita biayai anak sekolah apa meskipun berat-berat itu melebihi mendanai jihad fisabilillah, mendanai anak-anak yatim. Bukan berarti kita tidak mikir anak yatim ya, tapi maksudnya itu betapa dalam Islam ini kalau kita niatkan lillah karena Allah, dikira Allah kuat, jadinya nilainya masya Allah, dunia pun menjadi besar ini dalam mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, ya, sudah isya ya. Saya kembalikan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah tentang zikir, masih kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.